Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. Materi ini kami susun sebagai bagian dari pembelajaran di program Pasca Sarjana PJJ Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Tapsik. Presentasi ini disusun oleh kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Erma Haritri Astuti, dan rekan saya Ibu Nursani Azizatun Nikmah, serta Ibu Umi Habibah. Kami akan menguraikan berbagai teknik yang umum digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, beserta karakter, kelebihan, kekurangan, dan tantangan terkini di era digital. Penelitian kualitatif ini sangat penting dalam ilmu sosial, karena membantu peneliti memahami secara lebih dalam bagaimana orang berpikir, merasakan, dan mengalami sesuatu dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka dan statistik. Penelitian kualitatif ini lebih melihat sisi makna dan cerita di balik pengalaman orang. Sebab itu, teknik pengumpulan data menjadi pondasi utama dalam memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan realitas sosial secara utuh. Tantangannya adalah bagaimana memilih teknik yang paling sesuai dengan karakteristik fenomena yang diteliti. Untuk rumusan masalah, presentasi ini berangkat dari 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa saja teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif? 2. Bagaimana karakteristik dari masing-masing teknik tersebut? 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari setiap teknik? Tujuan penelitian dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Kami juga ingin menjelaskan ciri khas dari setiap teknik tersebut serta menganalisis kelebihan serta kekurangannya. Dengan tujuan ini diharapkan peneliti mampu memilih metode pengumpulan data yang paling efektif dan tepat sasaran. Penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami kehidupan sosial manusia dengan lebih dalam. Peneliti mencoba menggali makna, pandangan, dan pengalaman orang-orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa ataupun masalah. Metode ini bersifat fleksibel, artinya peneliti bisa menyesuaikan pendekatan sesuai dengan situasi di lapangan. Peneliti juga berinteraksi langsung dengan orang yang diteliti, seperti melalui wawancara atau observasi. Tujuannya bukan untuk mencari angka atau statistik, tapi memahami cerita dan sudut pandang mereka secara lebih lengkap. Jenis-jenis teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, wawancara mendalam, yakni dilakukan secara terbuka dan personal untuk menggali pengalaman atau persepsi mendalam dari partisipan. Yang kedua, observasi, yakni ada partisipatif dan non-partisipatif, yakni peneliti mengamati langsung aktivitas atau perilaku dalam konteks alaminya. Dan yang ketiga, analisis dokumen, yakni memanfaatkan sumber tertulis seperti laporan, arsip, kebijakan atau media sebagai data. Dan terakhir, fokus group discussion, yakni diskusi terarah dalam kelompok kecil untuk mengeksplorasi beragam perspektif secara kolektif. Selanjutnya, perbandingan teknik pengumpulan data. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun teknik wawancara memungkinkan eksplorasi detail tetapi memakan waktu dan rawan bias. Yang kedua, observasi, menghadirkan data autentik namun interpretasinya sangat subjektif. Dan yang ketiga, analisis dokumen, yakni hemat waktu dan menggali aspek historis tetapi bisa terbatas pada dokumen yang tersedia. Yang terakhir, FGD, yakni efektif dalam menjaring berbagai pandangan sekaligus namun bisa terdistorsi oleh dominasi suara peserta tertentu. Selanjutnya, kriteria pemilihan teknik. Pemilihan teknik harus mempertimbangkan konteks dan tujuan penelitian. Gunakan wawancara untuk pengalaman personal, sedangkan pilih observasi jika ingin menangkap perilaku lebih nyata. Gunakan analisis dokumen untuk kebutuhan historis atau kebijakan. Pilihlah FGD untuk memperoleh opini dari berbagai partisipan dalam waktu yang singkat. Peneliti juga perlu memperhatikan sumber daya, karakteristik partisipan, dan tingkat akses lapangan.
Kemudian validitas dan kredibilitas data. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data kualitatif ada 3 strategi utama. Yang pertama, triangulasi, kedua member checking, ketiga refleksivitas peneliti. Yang pertama, triangulasi, yakni menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data agar hasil lebih kuat dan lebih valid. Kedua, member checking, yakni memberi kesempatan pada partisipan untuk meninjau hasil interpretasi peneliti. Dan yang terakhir, refleksivitas peneliti, yakni peneliti menyadari dan mengontrol bias pribadi agar tidak mengganggu objektivitas data. Teknologi narasi. Teknologi digital telah membuka peluang baru dalam pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara melalui Zoom dan analisis media sosial. Kelebihannya adalah efisiensi dan jangkauan luas, namun ada tantangan seperti sulitnya membaca ekspresi nonverbal, serta persoalan etika dan privasi. Oleh karena itu, peneliti perlu bijak dalam menggunakan teknologi dan tetap menjunjung prinsip etis. Kesimpulannya adalah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat menentukan kedalaman dan keabsahan hasil penelitian. Berbagai teknik seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan FGD harus dipilih secara strategis. Penggunaan triangulasi dan member checking penting untuk meningkatkan kredibilitas. Teknologi bisa menjadi solusi sekaligus tantangan, tergantung bagaimana peneliti menggunakannya. Saran dari kami yaitu menyarankan beberapa hal penting dalam melakukan penelitian kualitatif, yaitu pilih teknik pengumpulan data yang paling sesuai dengan tujuan dan situasi penelitian. Misalnya, jika ingin menggali cerita pribadi, gunakan wawancara, yaitu jika ingin melihat perilaku langsung, gunakan observasinya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kombinasikan beberapa teknik sekaligus dan konfirmasi hasilnya kepada partisipan agar lebih meyakinkan. Gunakan teknologi seperti Zoom atau media sosial jika memang diperlukan. Tetapi, tetap ingat untuk menjaga etika, yang artinya jangan mengambil data pribadi tanpa izin, dan tetap hormati privasi orang yang diwawancarai. Teknik peneliti perlu terus belajar dan melatih diri agar bisa melakukan wawancara, observasi, dan analisis data dengan cara yang lebih baik. Demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan kami semuanya. Semoga bermanfaat dalam pengembangan riset dan praktik akademik di masa depan kelak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.